Mohon perhatian Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Perkenalkan, saya Merni dari tim Sekretariat Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia yang bertugas menjadi MC pada acara hari ini. Yang terhormat Bapak John Tambunan selaku Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, yang kami hormati Ibu Lili Wijaya selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, yang kami hormati Bapak Reza Sadat, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, yang nanti akan bertindak selaku moderator. Yang kami hormati para narasumber, yaitu Bapak John Tambunan, Direktur PT Citigroup Sekuritas Indonesia. Yang kedua, Bapak R. Luki Radi Rinandiana, Sekretaris Jurusan Manajemen FEB Universitas Siliwangi. Yang kami hormati Bapak Ibu Direksi Perwakilan Perusahaan Efek Indonesia. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang sudah hadir pada acara ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada acara Literasi Keuangan Tasikmalaya yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu tanggal 28 April 2021, dengan tema mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif dalam era keuangan digital. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya akan mempersilahkan Pak John Tambunan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara ini. Kepada Pak John, dipersilakan. Masih di mute tuh, Pak. Ya, terima kasih Bu Merni. Udah kedengeran? Udah, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak R. Luki Radi Rimandiana, Sekretaris Jurusan Manajemen FEB Universitas Siliwangi. Yang terhormat Bapak Reza Sadat, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Yang terhormat Ibu Lili Wijaya, Direktur Eksekutif APEI, serta para pengurus APEI yang hadir. Yang terhormat Bapak Ibu Direksi atau Perwakilan Perusahaan Efek. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta yang hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul hari ini di dalam acara literasi keuangan di Kota Tasikmalaya secara webinar. Topik untuk acara webinar hari ini adalah mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif dalam era keuangan digital. APEI adalah Asosiasi Perusahaan Efek, suatu perkumpulan dari perusahaan efek yang beranggotakan perusahaan efek yang melakukan transaksi efek melalui Bursa Efek Indonesia, baik itu secara langsung, di mana perusahaan efek itu adalah anggota Bursa Efek Indonesia, maupun secara tidak langsung, di mana perusahaan efek itu adalah non-anggota bursa. Saat ini jumlah anggota APEI terdiri dari 118 perusahaan efek, yang berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia lantai ground floor. Tugas APEI adalah menjadi counterparty atau mitra strategis yang proaktif dan berpengaruh bagi otoritas jasa keuangan dan juga self-regulatory organization, yaitu BEI, KSEI, KP, dan anak usaha BEI lainnya, serta memberi manfaat yang maksimal bagi anggota APEI, stakeholder APEI, dan lingkungan industri pasar modal pada umumnya. Dengan menyelenggarakan literasi secara webinar ini, hari ini,
adalah merupakan suatu tugas APEI untuk membantu anggotanya dalam memenuhi peraturan OJK. Indonesia adalah merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia. Indonesia berada pada posisi ke-6 dan memiliki GDP nominal terbesar di antara negara ASEAN. Dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi terwujudnya industri keuangan yang lebih inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya industri pasar modal. Kita harus membekali masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai, terutama tentang manfaat dan risiko produk jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan maksimal dan tidak tertipu oleh tawaran-tawaran produk investasi yang dapat merugikan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID masih berlangsung sampai dengan saat ini. Pandemi yang melanda seluruh dunia tanpa terkecuali menyebabkan terhentinya sendi-sendi perekonomian dunia. Hampir seluruh manusia di dunia menghentikan aktivitasnya, yang menyebabkan juga hampir seluruh sektor penggerak ekonomi terhenti. Hal ini berdampak langsung pada dunia usaha, khususnya sektor keuangan. Tak terkecuali dengan Indonesia. Pandemi ini mengakibatkan terhentinya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada kuartal pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia year on year masih berada pada posisi negatif, yaitu sebesar negatif 2,07%. Walaupun sebenarnya angka ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar negatif 2,9% year on year. Saat ini hampir seluruh sektor usaha Indonesia mengalami masalah akibat dari turunnya permintaan akan barang dan jasa dari konsumen. Dan hal ini berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan yang menjadi produsen dari barang dan jasa tersebut. Sebagai akibat dari penurunan ini, banyak perusahaan mengalami kerugian dan melakukan pengurangan karyawan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada juga perusahaan yang sampai melakukan penutupan usahanya. Akibatnya angka pengangguran pun meningkat tajam, dan yang paling berdampak adalah jenis usaha kecil dan menengah, atau yang lebih dikenal dengan small medium enterprise. Dengan berdasarkan kondisi ini dan permasalahan di atas, APEI yang bekerja sama dengan 39 anggota APEI menyelenggarakan acara literasi keuangan secara webinar hari ini. Kami sangat berharap dengan terlaksananya acara ini, para peserta dapat memperoleh manfaat berupa informasi kondisi keuangan terkini dan juga mendapatkan informasi cara berinvestasi yang cerdas dan memperoleh kebebasan secara finansial. Semoga dengan terselenggaranya acara webinar hari ini dapat menjadi langkah awal yang baik bagi upaya kita bersama untuk mengembangkan industri pasar modal Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pengenalan dan pemanfaatan produk investasi pasar modal. Demikianlah kata sambutan ini yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya percaya bahwa dengan mendekatkan masyarakat dengan layanan keuangan di pasar modal, kita akan mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar hari ini. Selamat menjalankan webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John atas sambutannya dan telah membuka acara ini. Selanjutnya acara saya serahkan kepada Pak Reza selaku moderator yang akan memandu acara ini. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Ibu Merni. Suara saya bisa terdengar dengan jelas Ibu? Jelas Pak, jelas. Jelas ya, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak John T.P. Tambunan, Komite Ketua Umum APEI,
Yang kami hormati Ibu Lili Wijaya, Direktur Eksekutif APEI. Yang kami hormati Bapak Erluki Radi Rinandiana, Sekretaris Jurusan Manajemen FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Yang kami hormati Bapak Ibu Direksi Perusahaan Efek di Indonesia. Serta yang kami hormati Bapak Ibu dan teman-teman peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran hadirin sekalian dalam acara webinar Literasi Keuangan Mewujudkan Masyarakat yang Lebih Cerdas dan Inklusif dalam Era Keuangan Digital. Acara ini terselenggara berkat kerjasama APEI, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, dengan Bursa Efek Indonesia. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Reza Sadat Sameni, yang akan memandu acara ini. Hadirin sekalian, jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk dapat chat di kolom chat. Hadirin yang kami hormati, pandemi COVID-19 yang melanda dunia 1 tahun ini telah mempercepat transformasi digital di dunia. Berbagai kegiatan saat ini banyak menggunakan platform digital, seperti kegiatan webinar kita pada pagi hari ini, yang dapat terselenggara secara digital. Perkembangan pasar modal di tengah pandemi COVID-19 1 tahun ini juga menunjukkan angka yang sangat menggembirakan, merupakan buah dari digitalisasi di industri pasar modal. Alhamdulillah, tahun lalu, meskipun di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan jumlah investor dapat memecahkan rekor baru, 590.000 investor baru dalam 1 tahun. 2020. Secara nasional, dan kemudian kalau di Jawa Barat sendiri, penambahan jumlah investor tahun lalu mencapai 101.000. Jadi dari 590.000 investor baru di tingkat nasional, 100.000-nya merupakan investor baru dari Jawa Barat. Di Tasikmalaya sendiri, alhamdulillah jumlah investor juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jika di tahun-tahun sebelumnya penambahan jumlah investor di angka sekitar 900 investor baru di 2017 maupun 2018 dan 2019. Kemudian di 2020 kemarin di kota Tasikmalaya ada 2.534 investor baru. Bahkan di kuartal pertama 2021 ini penambahan selama tahun 2020 sudah terlewati. Di kuartal 1 2021 sudah ada 2.839 investor baru di kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan juga angka ini juga terus bertambah ke depannya. Amin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana perkembangan era keuangan digital, telah hadir 2 pemateri kita yang luar biasa. Yang pertama, Bapak John Tambunan, Komite Ketua Umum APEI, yang juga merupakan Direktur dari Citigroup Sekuritas Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak John. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik, baik. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke Tasik langsung ya Pak. Ya. Ya baik, terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya pembicara kita yang kedua adalah Bapak Erluki Radi Rinandiana, Sekretaris Jurusan Manajemen FEB Universitas Siliwangi. Assalamualaikum Pak Luki. Waalaikumsalam Pak Reza. Apa kabar Pak Luki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik Bapak Ibu, untuk mulai presentasi yang pertama, saya persilakan kepada Pak John untuk bisa memberikan paparannya. Silakan Pak John. Terima kasih Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta semua. Selamat pagi Pak Luki, Pak Reza. Pagi Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi webinar hari ini adalah topiknya adalah mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif di era keuangan digital. Next. Ada 5 bagian dalam presentasi yang akan saya bawakan hari ini, yaitu tentang sekilas pasar modal Indonesia, transformasi digital sektor keuangan, digitalisasi pasar modal Indonesia, tantangan dan pengembangan pasar modal di era digital, dan juga kesimpulan. Next.
Sekilas tentang pasar modal Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang besar. Indonesia merupakan negara dengan produk dan jumlah angkatan kerja terbesar di ASEAN. Ekonomi Indonesia juga terbesar di ASEAN. GDP kita itu 1.111 miliar dolar pada tahun 2019 ya. Sehingga Indonesia menjadi satu-satunya negara yang masuk menjadi anggota G20. Kalau nggak salah, tahun ini kita akan dipromot menjadi ketuanya G20. Jika kita melihat perbandingan negara ASEAN, kita bisa lihat di sini bahwa peluang negara Indonesia untuk menjadi nomor satu sangat besar, di mana kita memiliki populasi dan pasar. Tapi saat ini jumlah investor kita itu masih jauh. Kita berada nomor 3 di bawah Malaysia dan Thailand. Untuk jumlah emiten pun begitu. Padahal kita dengan GDP yang besar itu kita harusnya memiliki emiten-emiten yang banyak ya. Tapi kenyataannya dari sisi jumlah emiten kita masih berada di peringkat keempat di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Untuk daya tarik investor juga transaksi harian. Kita itu memiliki jumlah penduduk yang besar sebenarnya, tapi kita masih berada di bawah Thailand, Singapura, dan Malaysia. Begitu juga market cap-nya. Kita masih berada di bawah Singapura dan Thailand. Kita berada di peringkat ketiga di ASEAN. Next. Apabila kita melihat sebaran investor domestik, potensi pengembangan pasar retail masih sangat besar. Tapi kita lihat di sini bahwa sampai saat ini ya sebaran investor domestik itu masih berada di Pulau Jawa, di mana tadi seperti Pak Reza katakan, seperti di Tasikmalaya sendiri peningkatan jumlah investornya sangat besar ya. Ya, jumlah investor itu per Februari ini meningkat 4,5 juta atau sekitar 16%. Tapi memang ya kita tahu sendiri bahwa penduduk Pulau Jawa itu memang sangat besar. Jadi memang terus terang investor itu masih berpusat di Pulau Jawa. Kita bisa lihat di sini bahwa di Pulau Sumatera itu per Februari 2021 masih 15% di Sumatera. Di Kalimantan itu 5,07%, di Sulawesi 3,65%. Dan yang paling kecil di sini adalah Maluku dan Papua, masih 0,95%. Next. Apabila kita mengacu kepada demografi investor retail per Februari 2021, jumlah investor dengan usia di bawah 30 tahun mendominasi investor retail di pasar modal dengan mencapai 57%. Dan bila kita lihat, jika kita lihat bahwa laki-laki menguasai hampir 62% lebih dari jumlah investor itu. Kita bisa lihat juga di sini bahwa sebagian investor itu dikuasai oleh pegawai swasta, PNS, dan guru. Dan dapat data di sini kita lihat bahwa penghasilannya yaitu di antara 10 sampai 100 juta. Ini meningkat tajam ketika terjadinya pandemi COVID, di mana orang mungkin lebih banyak working from home, sehingga dia banyak menghabiskan waktunya di rumah dan berusaha untuk mencari aktivitas lain, ya mungkin masuk menjadi investor di pasar modal. Next. Kebutuhan teknologi dan sistem di pasar modal Indonesia. Rata-rata transaksi saham selama tahun 2020 itu mencapai 2.200 transaksi per menit. Sebentar ya, ini kok bisa dipindah lagi. Ya. Angka tersebut meningkat 45% dibandingkan dengan tahun 2019 dan telah tumbuh 2 kali lipat sejak 5 tahun terakhir. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan partisipasi investor retail yang meningkat signifikan. Hal ini menjadi penopang utama selama pandemi.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi tadi sebesar 2,19% selama tahun 2020, nilai transaksi investor retail di pasar saham justru meningkat 31%. Sedangkan untuk institusi domestik turun 34% dan institusi asing turun 3%. Oleh karena itu, peran perkembangan teknologi semakin dibutuhkan dalam era digital industri pasar modal. Digitalisasi juga memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan literasi dan edukasi secara online dan kegiatan marketing melalui optimalisasi fungsi media sosial. Next. Kita masuk ke transformasi digital. Sebentar ya. Ya. Kalau kita bicara tentang transformasi digital, terdapat berbagai macam transformasi di pasar modal. Yang dilakukan lebih banyak terkait dengan sistem informasi dan teknologi. Pada presentasi webinar hari ini, mungkin kita akan lebih berkonsentrasi pada apa manfaat dari transformasi itu terhadap kita sebagai pelaku pasar modal, baik itu SRO, perusahaan sekuritas, maupun nasabah atau investor yang bertransaksi di pasar modal. Bila kita melihat dalam manfaat dari transformasi ini, itu ada beberapa. Untuk melakukan efisiensi, pertama, biaya dalam menjalankan proses di pasar modal. Nah, dari sana yang kedua, kita mengharapkan terjadinya peningkatan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan dan juga peningkatan pada sisi experience atau pengalaman dalam melakukan transaksi. Hal yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Secara nyata bahwa dengan menggunakan sistem teknologi, maka produktivitas akan meningkat, dapat kita lihat dalam peningkatan transaksi yang cukup signifikan pada nasabah online. Yang keempat adalah mobile, adaptif, dan fleksibel. Hal ini dapat kita lihat bahwa saat ini segala aktivitas dapat dilakukan dengan menggunakan handphone. Tidak perlu lagi menggunakan PC, komputer, bahkan atau laptop. Di pasar modal juga begitu. Saat ini kita bisa melakukan transaksi di mana saja. Bisa sambil ngopi, atau nongkrong di kafe, bahkan meeting sekalipun kita bisa bertransaksi hanya dengan menggunakan handphone. Yang kelima dapat kita lihat di sini, peningkatan kecepatan dan akurasi proses bisnis. Hal ini akan otomatis karena dengan menggunakan sistem informasi teknologi melalui transformasi digital, maka proses yang tadinya dilakukan oleh manusia akan diambil alih oleh sistem atau mesin yang tentu akan menambah kecepatan proses bisnis kita. Yang keenam adalah melakukan pemasaran dan marketing. Dengan menggunakan digital marketing, maka dalam melakukan proses pemasaran akan lebih mudah. Tidak perlu lagi kita bertemu dengan calon nasabah secara langsung. Saat ini hanya menggunakan media medsos atau YouTube atau blast atau broadcast informasi marketing dapat diperoleh oleh nasabah secara langsung di handphone masing-masing. Kemudian kemudahan akses informasi. Otomatis dengan digital transformasi menggunakan IT, maka informasi apapun saat ini dapat dengan mudah kita akses. Nah, yang menjadi fondasi atau dasar dari transformasi digital dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Dalam transformasi digital ini, tetap sumber daya manusialah yang menjadi dasar utama. Karena manusialah yang menciptakan atau melakukan perubahan untuk menjalankan semua proses transformasi digital ini. Yang kedua adalah riset dan inovasi. Kita harus tahu bahwa perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan dari manusia. Nah, untuk itulah kita harus melakukan inovasi-inovasi baru
dan melakukan riset untuk menciptakan inovasi tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan sistem teknologi. Kita harus melakukan improvement atau pengembangan terhadap sistem teknologi agar dapat mengikuti kebutuhan dari manusia. Bisa kita lihat, mungkin saat ini seperti teknologi handphone ya, perusahaan-perusahaan seperti iPhone, Apple, Samsung, itu hampir setiap tahun melakukan penyempurnaan melalui pengembangan. Nah, apalagi di industri pasar modal, kita harus tetap mengembangkan sistem teknologi untuk kemudahan atau mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Next. Agar kita dapat dengan baik menjalankan transformasi digital tersebut, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan untuk menjalankan transformasi digital tersebut. Yang pertama di sini adalah leadership. Jadi perusahaan harus memiliki seorang pemimpin yang mengerti dan berdedikasi secara spesifik dalam melakukan proses transformasi digital itu. Jadi seorang pemimpin tersebut harus mengetahui apa itu transformasi digital. Yang kedua adalah capabilities atau kemampuan. Bila kita ingin melakukan transformasi dengan baik, kita harus mengembangkan kompetensi dan kapabilitas dari pegawai yang ada di perusahaan kita, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk melakukan transformasi digital ini. Yang ketiga adalah komunikasi. Bila kita lihat di sini, agar dapat mencapai keberhasilan dalam melakukan transformasi digital, kita harus melakukan komunikasi yang baik kepada pegawai terkait dengan tujuan dilakukannya transformasi itu dan manfaat apa yang akan diperoleh dari melakukan transformasi. Kemudian yang keempat di sini, empowering the workers. Kita harus mendorong pegawai untuk bekerja dengan budaya dan kebiasaan baru. Dalam hal ini, pegawai harus memiliki digital mindset di dalam diri masing-masing karyawan itu agar dapat melakukan proses transformasi digital itu. Yang kelima, upgrading the tools. Tingkat keberhasilan dari transformasi digital harus didukung oleh pengembangan atau penerapan perangkat digital dalam setiap proses bisnis yang ada di perusahaan. Next. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam melakukan transformasi digital? Kita harus merubah mindset kita, di mana sebelumnya banyak dari kita berpikir secara fixed mindset, yaitu banyak kita yang menghindari tantangan, mudah menyerah, melihat usaha sebagai suatu hal yang sia-sia, mengabaikan kritik, dan merasa terancam dengan keberhasilan orang lain. Kita harus merubah pemikiran kita dari fixed mindset itu menjadi pola pikir yang baru atau growth mindset, di mana kita harus bisa menyambut tantangan itu, menerima, harus dapat bertahan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Kita harus melihat usaha sebagai jalan untuk menuju suatu keberhasilan. Kita harus bisa menerima kritikan dari orang lain dan jadikan kritik tersebut untuk merubah diri kita. Dan kita harus belajar juga dari keberhasilan atau pengalaman orang lain. Jangan malu untuk mencontoh. Karena keberhasilan orang lain begitu juga lah pada halnya di transaksi. Kita harus dapat belajar dari kesuksesan orang. Next. Dalam melakukan transformasi digital, kita juga harus melakukan penyesuaian atau merubah cara pandang di bidang pelayanan pelanggan atau customer service. Kita harus dapat merubah mindset kita dan membuat suatu pencapaian baru atau new capabilities dalam customer service atau pelayanan pelanggan. Dengan transformasi digital, kita harus dapat membuat suatu hal yang lebih baik
Antara lain, kita merubah operational efisiensi menjadi drive of customer advocacy, di mana kunci utama untuk mencapai kesuksesan customer service bukan hanya efisiensi operasional lagi, namun bagaimana kita mendorong akuisisi retensi dan membangun loyalitas dari nasabah melalui pelayanan yang kita lakukan. Yang kedua, merubah service transaction menjadi manage customer journey, di mana customer service mengambil peran yang penting dalam membina hubungan dengan nasabah atau customer engagement. Hal ini dilakukan untuk memberikan perjalanan yang konsisten dan efektif kepada nasabah kita. Hal yang ketiga, kita harus merubah reaktif menjadi proaktif, di mana perusahaan harus lebih proaktif dalam menjangkau nasabah dengan menjadi mitra utama bagi nasabah melalui penyediaan informasi dan advice atau nasihat yang dibutuhkan oleh nasabah. Yang keempat, kita merubah dari resolving issue menjadi building communities, di mana customer service tidak hanya berhenti menjadi problem solving atau penyelesaian masalah, namun juga harus dapat membangun komunitas nasabah, baik itu secara online maupun offline. Kita dapat melihat sekarang banyak sekali komunitas-komunitas yang dibangun untuk menjangkau nasabah-nasabah itu secara langsung. Next. Kita masuk ke tahap ketiga, yaitu digitalisasi pasar modal Indonesia. Ya, next. Ya, udah. Bila kita berbicara mengenai pasar modal Indonesia, sebenarnya proses transformasi digital telah terjadi secara masif, yaitu pada tahun 1995, sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tentang pasar modal, di mana terjadi perubahan proses transaksi di Bursa Efek Jakarta secara besar-besaran. Dari yang tadinya transaksi secara manual menggunakan papan whiteboard dan spidol, berubah menjadi perdagangan sistem komputer pada lantai bursa dengan trading engine yang kita kenal diberi nama JATS atau Jakarta Automated Trading System. Kemudian perkembangan lagi diikuti dengan perubahan pada bidang fisik saham atau warkat, di mana yang tadinya saham script atau fisik berubah menjadi saham scriptless, di mana banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh bila setelah berubah menjadi saham scriptless. Bila kita lihat, tidak perlu lagi kita mencetak sertifikat saham berupa kertas fisik saham. Terus memperkecil terjadinya kesalahan penghitungan fisik saham. Tidak perlu lagi kita butuh ruangan khusus untuk menyimpan fisik saham itu. Dan juga dari sisi keamanan tidak perlu lagi khawatir menyimpan fisik saham karena disimpan dalam rekening efek nasabah di KSEI atau Custodian Central Efek Indonesia. Tahapan berikutnya terjadi lagi perubahan pada proses transaksi dengan menggunakan remote trading, di mana trader tidak perlu lagi datang ke bursa untuk melakukan transaksi di lantai bursa. Dengan menggunakan remote trading, trader cukup melakukan transaksi dari kantor perusahaan efek masing-masing. Mereka menggunakan remote trading engine. Setelah remote trading transformasi digital di bidang transaksi berlanjut lagi dengan aplikasi online trading platform, di mana untuk melakukan transaksi nasabah tidak perlu lagi menghubungi sales trader, namun cukup hanya menggunakan handphone dengan aplikasi online trading platform. Ada beberapa perusahaan sekuritas yang memiliki online trading platform ini, seperti e-trading, Indoprimer, IPOT, Dana Reksa, dan D1, dan lain-lain. Transformasi digital di pasar modal dilanjutkan lagi dengan proses simplifikasi pembukaan rekening, di mana nasabah yang tadinya melakukan pembukaan rekening dibutuhkan waktu sampai
1 atau 2 minggu. Dengan proses ini mempermudah pembukaan rekening nasabah menggunakan sistem digital. Di mana sekarang bila kita lihat pembukaan rekening itu dapat dilakukan hanya dalam tempo singkat. Ada yang 1 hari, bahkan yang saya dengar ada yang cuma 30 menit ya. Diharapkan dengan simplifikasi ini pertumbuhan pasar modal semakin pesat dan jumlah investor meningkat. Kemudian ada lagi perkembangan digital signature dan lain sebagainya. Next. Transformasi digital tidak hanya terjadi pada sisi transaksi saham saja, namun terjadi juga pada sisi pencatatan saham atau proses underwriting. Sejak awal tahun 2021, proses pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dipermudah dengan dilakukannya proses digitalisasi pada proses pencatatan saham atau lebih kita kenal dengan e-IPO. Dengan adanya e-IPO, proses pencatatan saham akan lebih transparan dan lebih efektif karena prosesnya dirubah menggunakan sistem komputer. Proses penjatahan saham pun juga diharapkan akan menjadi lebih transparan serta lebih baik dari proses sebelumnya. Next. Proses transformasi digital di pasar modal Indonesia akan terus berlanjut. Hal ini akan berdampak positif pada investor dan industri pasar modal itu sendiri. Hal-hal yang akan berkembang di masa depan dapat kita lihat di sini, antara lain perkembangan pada sistem teknologi, di mana pengembangan aplikasi berbasis mobile akan semakin diminati. Yang kedua, yaitu perkembangan pada kegiatan literasi dan edukasi pasar modal, seperti hari ini, perlu semakin ditingkatkan untuk melakukan akuisisi nasabah ataupun aktivitas nasabah existing. Yang ketiga, perkembangan di bidang SDM berupa capacity building atau talent management dan people development. Yang keempat dapat kita lihat sini, yaitu budaya perusahaan. Juga perlu dilakukan transformasi menuju era digital culture, terutama dalam pelayanan nasabah dan marketing. Yang kelima, itu mengembangkan media marketing yang efektif dan efisien dengan menggunakan seperti sekarang ini banyak lewat Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan aplikasi komunikasi lainnya. Yang terakhir, pengembangan juga di sektor keamanan nasabah atau perlindungan investor berupa digital security untuk melindungi data dan informasi nasabah serta penerapan GCG di setiap kegiatan bisnis. Next. Yang keempat, tantangan dan pengembangan pasar modal. Next. Yang menjadi tantangan dalam pengembangan pasar modal Indonesia dapat kita lihat di sini adalah yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai investasi di pasar modal, di mana inklusinya masih sangat rendah. Kita terus bekerja sama API untuk meningkatkan inklusi dan literasi ke daerah-daerah. Dengan terbantu dengan proses digital ini, ya kita dapat melakukannya secara webinar atau online. Terus yang kedua, maraknya investasi ilegal, di mana semakin canggih teknologi, saya lihat semakin banyak lagi penipuan-penipuan yang terjadi. Yang ketiga, kurangnya sumber manusia yang capable atau mumpuni di bidang pasar modal. Yang keempat, terbatasnya produk yang dapat dijadikan alternatif. Saat ini ya produk alternatif di pasar modal masih sangat kurang. Kita hanya mengenal ada reksadana, ada saham, obligasi. Produk-produk derivatif mungkin perlu diperkenalkan dan dikembangkan ke masyarakat luas. Yang kelima, masih terdapatnya bisnis proses
yang belum efisien, penyempurnaan yang berkelanjutan seperti saya bilang tadi. Yang keenam, terbatasnya infrastruktur pendukung di daerah-daerah, terutama ini terkait dengan internet dan jaringan. Next. Apa itu investasi? Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Mengapa kita harus berinvestasi? Bila kita lihat inflasi sekarang, di mana harga barang itu semakin mahal, nilai uang semakin menurun. Inflasi mungkin agak sulit ditahan. Terus kemudian kebebasan finansial dari masing-masing kita manusia dan kebutuhan untuk yang masa depan. Namun yang paling utama, kenapa kita melakukan investasi di pasar modal adalah untuk mendapatkan kebebasan secara finansial. Dengan demikian, kita akan menjadi mandiri secara finansial. Dan kita tidak bergantung kepada pekerjaan sektor formal. Seperti tadi, dengan pandemi COVID ini banyak sekali terjadi PHK, penutupan perusahaan. Disinilah pentingnya kita melakukan investasi dan mengenal produk-produk pasar modal, agar kita bisa mandiri secara finansial dan tidak tergantung kepada pekerjaan yang ada saat ini. Next. Next, Rio. Ya. Berikut ini kita tantangan investor retail di era digital. Kita perlu memahami prinsip-prinsip berinvestasi. Yang pertama itu adalah pergunakanlah dana yang lebih atau excess fund. Karena investasi sifatnya ada risiko di sana. Jadi tidak dianjurkan untuk menggunakan dana untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Apalagi bila kita lihat sekarang pinjaman dipermudah ya, misalnya kita menggunakan dana pinjaman online, kita gunakan untuk investasi, itu sangat tidak disarankan karena akan sangat berbahaya, di mana investasi itu sendiri sudah ada risiko, ditambah lagi dengan risiko bunga pinjaman online, maka akan sangat memberatkan investor itu sendiri. Yang kedua, dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin. Dengan adanya Google, kita harus gali lebih dalam informasi tentang investasi atau produk-produk investasi sebelum kita memutuskan untuk melakukan investasi di pasar modal. Karena pasar modal ini sangat tinggi risikonya. Di mana kalau kita tahu ada istilah high risk, high return. Yang ketiga, jangan menempatkan seluruh dana yang dimiliki dalam satu jenis instrumen investasi yang sama. Kalau kita pernah dengar pepatah juga, don't put your eggs on one basket. Jadi bila kita melakukan transaksi saham, karena menurut kita saham itu memiliki keuntungan yang sangat baik, kita menaruhnya di situ, di satu saham saja. Jangan, kita harus membagi risiko itu ke beberapa saham yang lain. Yang keempat, disiplinlah dalam melakukan target dan awasilah investasi yang kita lakukan. Baik itu kapan saatnya kita harus melakukan profit taking, atau misalnya saham itu lagi turun, kita harus tahu juga kapan harus melakukan cut loss. Yang terakhir adalah kenali perusahaan sekuritas tempat Anda melakukan investasi, atau know your broker. Kita bisa melihat dari laporan keuangannya, struktur manajemennya, atau pemegang sahamnya. Next. Memahami langkah sukses berinvestasi. Sebelum melakukan investasi, ada baiknya terlebih dahulu kita melakukan beberapa hal di bawah ini. Misalnya yang pertama, pahami tujuan investasi Anda.
apakah jangka pendek atau jangka panjang. Terus pahami profil risiko Anda. Terus yang ketiga, pelajari jenis produk investasi yang ada. Yang keempat, pahami tingkat risiko masing-masing produk investasi itu. Yang kelima, tentukan batas atau limit investasi yang akan Anda lakukan. Yang keenam, tentukan strategi investasi Anda. Yang ketujuh, jika memang kita butuhkan, manfaatkan jasa profesional. Biasanya kan kita dapat tuh analisa-analisa dari riset yang ada, itu juga harus kita baca. Yang kedelapan, pertahankan tujuan investasi Anda. Banyak sekali terjadi kegagalan dalam melakukan investasi di pasar modal, itu disebabkan oleh ya karena ikut-ikutan. Jadi misalnya, yuk kita main saham yuk, gitu. Padahal dalam melakukan pembelian saham itu sebenarnya nggak boleh main-main karena itu investasi. Kita harus tahu fundamental dari perusahaan yang kita beli. Apalagi saat ini adanya influencer yang merekomendasikan saham pom-pom. Kita nggak boleh dalam melakukan investasi itu kita tidak bisa mengikuti saran-saran orang. Keputusan dari melakukan investasi itu ada di tangan kita. Jadi influencer ini sangat banyak sekarang merekomendasikan saham-saham yang kalau bisa kita bilang saham yang digoreng. Itu dilakukan oleh kelompok tertentu untuk memanipulasi harga sehingganya harga dapat melejit. Nah, orang melihat itu merupakan untung padahal itu semu. Karena mereka pada titik tertentu akan melakukan jual yang membuat harga saham itu setelah mereka untung membuat harga saham itu turun dan membuat kerugian kepada nasabah. Next. Ini mengenali profil risiko sebelum kita berinvestasi. Dalam melakukan investasi apapun, selalu ada risiko yang terjadi. Demikian juga dengan melakukan investasi di pasar modal, di saham. Maka ada baiknya sebelum melakukan investasi atau membeli produk investasi, sebaiknya Anda mengenali terlebih dahulu risiko apa yang mungkin terjadi pada produk investasi yang akan kita beli. Dengan mengenal risiko yang mungkin terjadi, diharapkan kita dapat terhindar dari kerugian atau risiko yang terjadi saat melakukan transaksi tersebut. Next. Memahami langkah sukses berinvestasi. Ada baiknya sebelum melakukan investasi, Anda terlebih dahulu mengidentifikasi struktur keuangan kita. Kita harus kenali struktur kita atau kemampuan keuangan yang kita miliki saat ini. Hal ini diharapkan agar kita tidak terjebak dalam melakukan investasi, mengharapkan untung malah buntung. Kita pakai sumber keuangan yang utama lagi. Jadi yang kita lakukan dalam investasi ini sebaiknya itu bermanfaat guna menambah mendukung struktur keuangan finansial kita. Jadi kita harus melakukan investasi itu yang bermakna untuk mendukung kemampuan dari keuangan kita. Next. Next. Back. Ya, risiko dalam berinvestasi. Kita bisa lihat di sini bahwa semakin tua, semakin banyak umur kita, itu kemampuan dari menerima risiko dalam bertransaksi itu semakin menurun. Jadi kita lihat tadi juga angka peningkatan jumlah investor muda, investor itu didominasi oleh investor yang muda. Jadi begitu juga dalam melakukan ini harusnya kita mengenal bahwa dalam menghadapi risiko yang terjadi itu semakin tua kemampuan kita itu semakin menurun. Maka janganlah kita memilih produk investasi yang berisiko. Kita harus dapat memilih produk investasi yang memiliki risiko yang sesuai dengan usia kita, sehingga dalam melakukan investasi itu kita
dapat lebih aman. Next. Next. Waspada penipuan investasi. Dalam melakukan investasi, kita itu memang harus lebih hati-hati. Dapat kita lihat di sini, kita harus melakukan 4 hal yang waspada terhadap melakukan investasi. Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji yang muluk. Seperti bahwa untuk transaksi ini pasti untung tinggi, waktunya singkat, pasti akan dengan bunga besar. Yang kedua, waspada dengan penawaran investasi yang memaksa atau bujuk rayu. Yang ketiga, kita harus waspada dengan penawaran investasi dengan modus investasi replikasi seperti MLM, kedoknya MLM. Dan juga kita harus waspada produk investasi penguncian dana, misalnya dana dikunci selama 1 tahun, bunga tinggi. Kita harus waspada tuh terhadap investasi yang seperti itu. Yang terakhir, kita harus waspada dengan penawaran investasi dari perusahaan yang tidak jelas namanya. Jadi kita harus banyak-banyak melakukan Google, cari tahu sebelum melakukan investasi. Misalnya namanya tidak familiar dengan pengetahuan kita, ada baiknya sebelum melakukan investasi, kita terlebih dulu cek dan recheck ke OJK, ke Bursa Efek. Karena di Indonesia saat ini hanya OJK dan Bursa lah yang berhak mengeluarkan izin investasi di pasar modal. Next. Mohon izin Pak John, waktunya. Ya, kesimpulan nih, udah terakhir. Siap, Pak. Next. Nah, ini kesimpulan dari presentasi hari ini. Yang pertama adalah transformasi digital merupakan kunci sukses pasar modal Indonesia. Yang kedua, diperlukan leadership, kompetensi, komunikasi, alat, dan pola pikir yang tepat agar transformasi digital itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, digitalisasi merubah model bisnis perusahaan sekuritas. Yang keempat, masih banyak tantangan di industri pasar modal yang belum tersentuh transformasi digital. Dan yang kelima, melakukan edukasi investor retail agar memahami prinsip dasar dan langkah sukses dalam melakukan investasi di era digital saat ini. Demikian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John. Jadi transformasi digital ini merupakan satu keniscayaan ya Pak John ya untuk juga ya, nggak bisa kita tahan pasar modal ke depannya ya Pak John. Dan sebetulnya juga sudah berjalan sejak tahun 95 ya Pak, sejak sistem Jakarta Automated Trading System ya. Iya. Ya, baik Pak John. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri kita kedua, yakni seorang investor di pasar modal Indonesia dan juga tokoh yang tidak asing lagi di kalangan akademisi di Kota Tasikmalaya. Pada Pak Luki, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Reza atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak John Tambunan, Komite Ketua Umum di APEI, kemudian Pak Reza Sadat, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, kemudian juga saya lihat ada Pak Sriwijaya. Selamat pagi Pak. Pak Sriwijaya, Senior Vice President di BRI Dana Reksa Sekuritas, kemudian ada teman-teman dari APEI, pengurus APEI, para direksi di perusahaan efek, juga rekan-rekan perusahaan efek, terutama dari PT Reliance Sekuritas Indonesia. Tak lupa juga Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sekali. Jadi pada kesempatan pagi ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan literasi keuangan. Dan tentunya yang akan saya bahas pada pagi hari ini, saya akan lebih cenderung melihat pada sisi dasarnya terlebih dahulu, yaitu dari sisi literasi keuangannya.
Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan sangat jelas sekali oleh Pak John bagaimana proses transformasi digital di bidang keuangan ini sudah sangat cepat sekali. Nah, kalau kita lihat pada tahap awal, sebetulnya proses transformasi digital ini tentu tidak lepas dari dua peranan, ya, dua kata ini yang mulai didengungkan di beberapa tahun ke belakang sebelum corona, yaitu disrupsi dan milenial. Ya. Yang kita tahu bahwa kegiatan disrupsi ini sebuah pencapaian luar biasa yang kalau saya lihat terjadi dari berbagai bidang, termasuk ini juga yang kemudian menjadi salah satu katalisator bagaimana transformasi digital di bidang keuangan menjadi sangat berkembang pesat. Ya, yang kita pahami bersama bahwa era disrupsi ini sebetulnya paling utama mereka menawarkan 4 hal ya. Bagaimana agar sebuah produk bisa jadi lebih sederhana, lebih murah, lebih mudah untuk dijangkau, dan lebih cepat. Nah, 4 aspek inilah yang kemudian harus dijadikan pedoman bagi perusahaan manapun yang ingin masuk ke era transformasi digital ini. Makanya kalau kita lihat perkembangan khususnya di dunia pasar modal juga kita lihat produk-produknya masuk ke sini. Ketika sisi disruption-nya dapat, ya perkembangan jumlah SID juga kita lihat luar biasa ya, sampai 4 juta SID di tahun ini. Itu kan perkembangannya sangat-sangat cepat dibandingkan di tahun awal. Pengalaman saya di Tasikmalaya saja, saya aktif di galeri investasi itu dari 2009. Perkembangan jumlah nasabahnya itu lambat sekali. Terutama pada dasarnya yang menjadi penghambat selain tingkat literasi juga ya kesulitan akses ya. Mulai berkembang itu justru ketika pihak dari Bursa Efek Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satu yang paling cepat mendongkrak itu waktu ada program Yuk Nabung Saham. Ya, karena kan dengan mudah ya, siapapun yang ingin investasi di pasar saham khususnya hanya modal 100.000, nah itu mulai ya. Dan akhirnya ya kita lihat juga bahwa pendongkrak kedua transformasi digital ini adalah kita berada pada generasi yang tepat ya, yang kita sebut dengan generasi milenial. Walaupun generasi milenial ini biasanya hanya digunakan untuk menyebut generasi Y, tapi mulai ada pelebaran juga terhadap generasi Z, yang rekan-rekan kita yang masih mahasiswa pada saat ini. Dan ya para milenial inilah yang pada akhirnya kalau kita lihat dari statistik yang ada menjadi orang-orang yang dominan yang ada di generasi investor era corona ini. Perkembangan paling cepat ada di sini ya. Dan ini yang memang sebuah momentum yang harus kita jaga juga. Generasi milenial ini mereka sangat mudah beradaptasi dengan teknologi, hanya sayangnya bisa jadi mereka masuk ke pasar modal ini mungkin tidak dibekali dengan literasi keuangan yang cukup. Ya, bisa jadi faktornya itu hanya ikut-ikutan. Ini kan yang saya lihat kemarin saja, kenapa tiba-tiba jumlah investor naik, selain salah satunya gara-gara corona, itu ketika film drakor muncul. Ya, startup. Tiba-tiba banyak yang nanyain, pasar saham itu seperti apa? Ini kan konsepnya masih berarti, oh mereka ada ketertarikan, tapi sisi keilmuannya yang kurang. Ya, atau kalau kita lihat sekarang, mulai ini pasar saham dapat saingan baru. Ya, kripto. Kalau kita lihat kan jumlah yang ikut investor di kripto ini jumlahnya sudah hampir sama ya dengan yang punya SID di angka 4 jutaan. Tapi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ini luar biasa. Berarti kan ada sesuatu juga nih di generasi ini bahwa mereka sangat mudah sekali menerima hal-hal yang sifatnya baru. Ini juga sekaligus jadi tantangan untuk para pelaku di pasar modal ya. Era disrupsi ini muncul, jadi dikarenakan pada tahapan saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0 yang membuat segala hal dalam kehidupan ini dibuat menjadi digital. Jadi produk-produk digital akan menemukan momentumnya pada saat ini. Berbagai hal yang ada di industri 4.0 ini akan sangat mendukung bagi kemunculan teknologi ataupun produk-produk yang sifatnya disruptif. Dan kalau kita lihat sebetulnya ya, disruption ini tidak harus kemudian dijadikan sebuah ancaman, karena bagi perusahaan tetap mereka punya
pilihan sebetulnya. Apakah memang betul akan masuk ke teknologi yang sifatnya baru secara disrupsi, atau bisa jadi mengikutinya nanti secara incremental, step by step. Ya, karena kalau ya langsung juga bisa jadi di perusahaannya belum siap, karena untuk transformasi digital dibutuhkan juga sumber daya yang harus bagus juga. Ya. Industri 4.0 ini juga kemudian dibarengi dengan munculnya masyarakat 5.0. Ya. Ini kan sesuatu yang muncul ya pada saat kita lihat kemarin sebelum corona, masyarakat digembar-gemborkan dengan era ini. Dari sisi perusahaan, kita harus siap masuk di era revolusi industri 4.0, sementara di sisi kehidupan kita sebagai masyarakat, kita harus masuk di masyarakat 5.0. Dan inilah yang jadi tantangan, karena sebetulnya masyarakat 5.0 ini harus betul-betul masyarakat yang pintar, terutama juga berarti ketika kita bicara tentang bagaimana literasi di pasar modal. Dan kalau kita lihat dari program yang diungkapkan di Kemendikbud sendiri, ya, dari sisi sumber daya manusia pada saat ini ada 3 literasi yang harus bisa disiapkan agar betul-betul kita siap masuk ke era baru ini. Yang pertama ada literasi data, kemudian ada literasi teknologi, kemudian ada literasi manusia. Nah, makanya kami diprogramkan ya, sebagai akademisi, ya, sebagai dosen di kampus itu harus bisa mengajarkan literasi-literasi yang baru ini. Dan kalau kita lihat dari literasi yang ada, saya lihat ini ada sebuah kemajuan ketika muncul literasi baru. Ya. Literasi yang harus ada 6 literasi, ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, dan yang menarik bagi saya adalah muncul literasi finansial. Nah, ini kan sebuah peluang artinya. Berarti semakin banyak nantinya generasi-generasi muda, generasi-generasi Z yang diharapkan sudah lebih siap ketika mereka masuk ke dunia investasi, ke dunia finansial. Karena sebetulnya kalau saya lihat juga, saya ngajar di Fakultas Ekonomi, mahasiswa ini sebagian besar justru disiapkan untuk bisa mengelola uangnya orang lain. Ya, mengelola uang yang ada di perusahaan. Tapi untuk mata kuliah yang dipersiapkan untuk lebih pada pengelolaan uang atau pengelolaan finansial secara pribadi, tampaknya kurang diberikan. Ini juga yang mengakibatkan bisa jadi banyak ya orang, banyak mahasiswa yang ketika nanti mereka masuk ke dunia kerja, kemudian memperoleh penghasilan sendiri, kebingungan dalam mengelola keuangan mereka karena dari sisi literasi finansial mereka kurang. Karena ini sisi kemampuan untuk mengelola keuangannya. Kemudian yang kelima ada literasi digital, kemudian yang keenam adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Jadi OJK sendiri sudah meluncurkan program tentang ya, bagaimana kita tidak boleh menyepelekan literasi keuangan ini. Jadi saya pikir dalam proses ketika kita ya menyampaikan, mensosialisasikan, walaupun programnya sekarang lebih banyak di tahap inklusi ya, sudah masuk ke tahap inklusi, saya pikir ketika melihat literasi keuangan ini juga masih perlu sebetulnya. Karena ya tingkat pengetahuan masyarakat itu sendiri sebetulnya belum terlalu bagus untuk sisi literasi keuangan ini. Nah, kalau kita lihat sendiri di survei yang dilakukan di tahun 2019, tingkat literasi ini sebetulnya masih rendah. Ya. Tingkat literasi ini masih rendah, apalagi kalau kita bicara literasi keuangan ini kan sebetulnya sesuatu yang sifatnya luas sekali. Ya, secara dasar itu sendiri, saya yakin, nah kita harus bisa juga mempersiapkan generasi-generasi baru kita, terutama para generasi Z ini untuk siap dalam mengelola ya, kekayaan mereka. Ya, mumpung masih dalam tahap pembelajaran, mereka juga harus sudah mulai mengerti bahwa yang namanya keuangan itu punya siklus kehidupan. Ya, ada tahap untuk pengumpulan kekayaan, ada tahap untuk melipat gandakan kekayaan, sampai nanti tahap mendistribusikan kekayaan. Nah, investasi itu dimulainya di mana? Itu kan yang sering kali dipertanyakan biasanya. Investasi itu harus dimulai pada tahapan yang mana? Ya. Nah, biasanya orang sangat senang dengan yang namanya uang. Jadi sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang bisa dilakukan dengan uang ini sendiri, tidak ada 4 hal yang bisa kita lakukan ketika kita sudah memegang uang. Yang pertama adalah ya mengeluarkannya, kemudian saving, kemudian investasi atau membagikan. Ya. Kalau kita bicara tentang spending, ya kenapa diperlukan literasi untuk mengelola keuangan secara pribadi?
kadang-kadang kita sendiri kebingungan, ya, apakah pengeluaran yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan tujuan keuangan yang ada atau belum. Karena kadang-kadang kita membuat keputusan itu ya asal, ya, terutama kan bagi ya saya sendiri mungkin mengalami dari tadinya tidak punya penghasilan menjadi memiliki penghasilan, kadang-kadang spendingnya itu ya tidak terkontrol. Mahasiswa begitu lulus, kadang-kadang juga gaya hidup berubah menyesuaikan dengan pendapatan. Nah, tentunya ini harus juga jadi sebuah pertimbangan. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan ketika kita sudah memiliki uang adalah menyisihkan sebagian untuk ditabung. Ya, karena konsep tabungan dengan investasi adalah dua konsep yang tentu sangat berbeda. Untuk tabungan tentu ada dua yang bisa dipergunakan, bisa masuk ke saving, bisa masuk ke deposito. Ya. Nah, ketika bicara posisi yang ketiga yaitu investasi. Investasi sebetulnya memiliki banyak sekali pilihan. Bisa investasi yang sifatnya secara fisikal, bisa masuk ke properti, bisa masuk investasi emas, karena kita lihat harga emas kemarin secara luar biasa naik, cuma kalau sekarang sudah mulai agak turun. Bisa juga investasi pilihannya di pasar modal, bisa memiliki saham, obligasi, atau sukuk, ataupun masuk ke reksadana. Tentunya pemilihan ya, instrumen investasi ini juga didasarkan pada tujuan keuangan masing-masing. Ini yang seringkali dilupakan. Ya, kita seringkali ikut-ikutan dalam investasi. Ya, seringkali kita tidak punya tujuan. Tujuannya kalau misalkan beli saham cuma satu, cuan. Udah aja itu. Ya, saya pernah memposisikan diri ketika saya coba untuk investasi di saham, ya, jadi investor yang smart. Pernah juga masuk jadi nyobain untuk trader, jadi trading betul-betul hari per hari, jam ke jam, pernah nyobain. Ya, masing-masing yang paling penting dalam ketika kita memilih instrumen investasi apapun, ya harus dibekali dengan ilmunya dulu sebetulnya. Ya, jangan sampai kita masuk ya kosong. Ya, diibaratkan ketika kita mau nangkap ikan itu kan harus punya alat. Ya, alatnya ini akan disesuaikan juga dengan ikan apa yang akan kita tangkap, posisinya di mana. Ini betul-betul harus ada ilmunya. Kebanyakan di kita terlalu sering membayangkan bahwa nangkap ikan itu kayak nonton acara mancing di televisi, yang tinggal lempar umpan langsung dapat. Seolah-olah ketika main di dunia investasi ya seperti itu, tertariknya seperti itu. Makanya betul tadi ya yang diutarakan Pak John itu pom-pom, kemudian wah Pak, sebetulnya kalau saya lihat banyak sekali di sosial media itu grup-grup yang menyediakan rekomendasi saham. Ada yang gratis, bahkan ada pula yang berbayar sampai bisa menjamin bahwa anggota-anggotanya itu bisa mendapatkan untung ketika ikut grup mereka karena dijamin punya informasi yang lebih. Ya, makanya istilah yang digunakan juga saya sebetulnya jadi kurang enak dengernya ketika ada pergerakan harga saham, terutama yang sifatnya gorengan, mereka dengan senang hati mengabarkan, kok kami berhasil mencopet, kok istilahnya jadi copet ya, karena mengambil sedikit keuntungan dari pergerakan harga saham yang sedang fluktuatif naik dan turun. Ya. Berarti ini kan jadi lari juga dari sebetulnya dari tujuan investasi. Ya, karena investasi saham ini kalau dari dasarnya sebetulnya akan bisa dinikmati ketika yang mengambil jangka waktunya itu yang panjang. Makanya pemilihan instrumen investasi ini juga harus ditentukan dari tujuan kita. Kita tujuannya mau yang mana nih? Ya, tujuan inilah yang nantinya bisa jadi dasar untuk memilih mana produk investasi yang akan kita gunakan. Ya. Dan ini ada dasar ketika kita melakukan investasi. Yang pertama dari sisi tujuan itu adalah berapa banyak uang yang ingin dikumpulkan. Karena kadang-kadang kita senang sekali ketika misalkan ya beli saham tertentu, sahamnya terus-terusan naik, target kita di harga berapa, kadang-kadang kelupaan remnya. Wah naik terus. Ya, padahal sebetulnya harus ada target juga. Ya. Berapa banyak uang yang ingin dikumpulkan, kemudian berapa lama target investasinya. Jangan lupa juga bahwa investasi ini memiliki saudara kembar, yaitu resiko. Ini tidak bisa lepas yang namanya resiko ini. Berarti harus juga termasuk menjadi hal yang kita perhitungkan. Ya, jadi orang juga di sini juga para investor harus bisa belajar bahwa secara individu mereka termasuk kategori yang mana dalam sisi pengambilan resiko. Ada yang memang kategorinya
risk taker, ada juga yang safety player sebetulnya. Kemudian tujuannya apakah masuk akal atau tidak? Apakah bersedia membuat pengorbanan yang diperlukan? Ini salah satu yang masih saya harus pelajari, cut loss. Saya termasuk orang yang susah bikin cut loss ya. Karena ya betul, ini kan posisi pengorbanannya kan kadang-kadang di sana. Kemudian apa konsekuensi jika tidak mencapai tujuan? Ini yang saya lihat ketika kemarin cryptocurrency naik, Bitcoin naik. Ya, orang Indonesia kan senangnya yang instan-instan. Ketika memilih saham, kalau di marketing yang saya kenal itu ada yang namanya paradox of choice. Ya. Bagaimana seseorang akan sangat kebingungan ketika mereka disediakan banyak pilihan. Dan pasar saham ini termasuk yang menyediakan paradox of choice. Kenapa? Karena produknya banyak sekali. Dalam arti kata ketika kita ingin memilih membeli saham perusahaan yang mana, 600 lebih pilihan. Nah, kadang-kadang ini kan membingungkan. Ya, beda halnya dengan misalkan seperti cryptocurrency yang orang memilihnya pilihannya hanya satu, beli sekarang atau kan nanti. Mereka hanya tinggal memutuskan itu, mau beli sekarang atau nanti. Ya, karena lebih simpel pilihannya. Dan dengan sifat instan yang dimiliki oleh orang Indonesia, makanya tidak aneh. Kemudian ya kemarin kalau saya lihat di statistiknya ada penurunan dari jumlah transaksi harian di Bursa Efek Indonesia, sementara yang kripto justru naik. Ya walaupun belum dilakukan penelitian lebih lanjut apakah ini memang efek dari sedang naik daunnya si cryptocurrency ini atau ada faktor lain. Ya. Sehingga transaksi nilai harian yang biasanya di sekitaran 9 triliunan per hari, kok kenapa turun jadi 8 triliun. Jadi kalau kita lihat memang pencapaian Bursa Efek Indonesia, pasar modal Indonesia khususnya di tahun-tahun sekarang ini sepanjang 2020 itu pencapaiannya sangat luar biasa. Ya. Tentu ini juga harus bisa jadi sebuah momentum bagaimana mempertahankan tingkat pertumbuhan ini. Ya. Kalau kita lihat juga dari sisi rata-rata investor aktif per hari di 2020 itu naiknya sangat luar biasa. Kalau kita lihat dibandingkan tahun 2015 berarti ya kurang lebih 4 kali lipat naik. Nah, mungkin ini juga tapi bisa jadi sebuah apa ya istilahnya harus ada kehati-hatian juga. Keaktifan investor ini, terutama kan kalau kita lihat 99% investor itu kan yang sifatnya retail. Ya, investor retail ini kan punya peluang yang lebih dalam untuk dengan cepat melupakan ya investasi mereka di saham, terutama setelah investasinya bisa murah dengan 100.000, 200.000, jadi unsur coba-cobanya bisa banyak juga sebetulnya. Ya, ketika mereka tidak mencapai tujuan yang diinginkan karena tertarik dengan janji return yang besar dan cepat, bisa jadi dengan cepat juga mereka akan pindah ke instrumen lain. Ya, jadi ya, betul-betul bahwa literasi akan menjadi dasar. Dan ini yang seringkali kesalahan yang dilakukan oleh para investor pemula itu ada di sini. Yang pertama adalah harapan terlalu tinggi. Karena biasanya kalau dilihat, ya kalau di sosial media, para penyedia informasi itu selalu mereka mengedepankan bahwa pasar saham itu cepat, returnnya tinggi. Ya, lupa bahwa saham ini adalah investasi. Banyak konsep yang digunakan adalah jadi main saham. Nah, ini juga yang mengakibatkan ekspektasi orang menjadi tinggi. Ya, padahal kan tidak seperti itu. Kemudian rata-rata masih punya tujuan yang tidak jelas. Orang berinvestasi tidak punya tujuan, masih mencari bentuk, bisa jadi di sisi itu. Kesadaran investasinya sudah meningkat. Orang sudah sadar bahwa tabungan itu sudah tidak cukup ya, untuk menjamin sisi kesejahteraan mereka di masa yang akan datang. Betul, orang-orang sudah mulai sadar sekali dengan yang namanya financial freedom saat ini. Generasi-generasi ini sudah sangat aware bahwa mereka harus mempersiapkan sisi finansial mereka. Dan akan tetapi bisa jadi di sini ya ketika memilih instrumen untuk investasi itu tidak punya dasar karena jadi kebingungan sendiri. Apa sih tujuan saya investasi? Lebih seringnya adalah ikut-ikutan. Sekarang lagi ramai saham, ikut saham. Nanti besok lusa ramai ini ikut lagi. Ya. Kemarin lusa mungkin kita lihat misalkan forex atau apapun. Biasanya ikut-ikutan. Orang Indonesia kan senangnya itu. Termasuk juga ketika kita lihat tentang
kenapa sih investasi bodong masih merajalela? Ya salah satu sisinya kan itu, orang-orang tidak punya tujuan investasi yang jelas. Yang paling penting cuma satu, investasi itu identik dengan penambahan jumlah uang yang banyak. Jadi ketika mendengar return 2%, 3%, 4% di bawah 2 digit, orang sudah nggak mau. Ya, kalau per tahun hanya sebesar itu. Pengennya itu ya betul-betul yang secara harian nambahnya luar biasa. Jadi prinsip kehati-hatiannya tidak muncul. Jadi di sini biasanya sering mereka terbawa arus rekomendasi. Ini khasnya generasi milenial, ya mereka sangat percaya dengan influencer. Ya, kan itu satu sisi ini bisa dimanfaatkan sebetulnya oleh para perusahaan efek, perusahaan sekuritas yang ada, bagaimana memanfaatkan influencer ini. Saya lihat juga ada perusahaan-perusahaan fintech yang sudah memanfaatkan juga para endorse ini, tapi tentu endorse ini juga harus digunakan secara betul, karena jangan sampai istilahnya orang kapok berinvestasi. Ya, ini bisa jadi bumerang. Kemudian terlalu percaya diri, abai terhadap risiko, selalu identik, padahal sudah ya orang banyak tahu bahwa high return itu high risk ya. Mereka seringkali abai terhadap risiko ini. Jadi menginginkan berapapun uang yang saya investasikan harus kembali dengan cepat dan lebih besar. Kemudian terlalu sensitif terhadap berita. Ya generasi milenial ini orang-orang yang sangat well informed. Mereka sangat gampang sekali untuk punya akses terhadap berbagai berita. Kadang-kadang ini juga yang bisa dimainkan sebetulnya. Ya, ada berita apapun, sensitif apapun, tiba-tiba bisa mempengaruhi kondisi mereka. Ya. Dan untuk itu ketika ingin melakukan proses investasi, tentu harus diawali juga dengan memilih perusahaan yang tepat. Dan memilih perusahaan yang tepat ini jadi salah satu dasar sebetulnya. Ya, jadi bagi yang belum menjadi investor, mulai dari sekarang tinggal mencari dulu informasi tentang perusahaan sekuritas seperti apa yang bisa ya membantu tujuan investasi kita. Kemudian kalau untuk setoran awal sebetulnya tidak ada masalah saat ini ya. Beda kalau dulu tiap-tiap perusahaan sekuritas ini punya setoran awal yang berbeda-beda, tapi kalau saat ini sejak ada program yang Yuk Nabung Saham, ini jadi lebih mudah untuk membuka rekening. Kemudian yang karena tadi ada sisi paradox of choice, berarti kita juga harus bisa ya dibantu untuk melakukan pengambilan keputusan. Untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, berarti kita harus juga ada asistensi dari perusahaan-perusahaan sekuritas yang bisa memberikan rekomendasi yang baik. Walaupun tentu harus tetap kita sadari bahwa keputusan akhir ada di tangan investor. Perusahaan sekuritas hanya menyediakan alternatifnya saja, alternatif untuk pengambilan keputusan. Proses pendaftaran, fasilitas transaksi yang mudah, juga kemudian nanti ada membandingkan untuk biaya transaksinya. Ketika kita masuk di tahun 2019, kita masuk pada sebuah era baru. Era inilah yang kemudian dari satu sisi sangat mendorong sebetulnya masyarakat menjadi semakin digital. Ya. Coronavirus ini menjadi akselerator bagi kehidupan yang lebih digital. Ya. Bagaimana banyak sekali perusahaan-perusahaan, saya ambil sumber dari penelitiannya Inventure, itu harus masuk yang istilahnya go virtual, go digiware, go contactless, go omni, dan go confidential. Ini proses transformasi digital justru semakin kencang ketika kita masuk ke era pandemi ini. Ini jadi momentum ketika banyak orang yang merasa bahwa ya ketika mereka dibatasi pergerakannya, justru mereka mencari jalan lain. Ya, muncullah sebuah idiom baru dalam ekonomi menjadi stay at home economy. Ya. Salah satu ciri dari produk pada saat ini adalah munculnya produk-produk yang sifatnya contactless. Ya, produk-produk digital menjadi muncul karena physical transaction ini menjadi turun. Ya. Dan kalau kita lihat dari sisi banyak hal ya sebetulnya ketika pandemi ini muncul, dunia perbankan itu dapat momentum luar biasa, termasuk juga dunia keuangan, penggunaan digital services yang jadi lebih luas, kemudian juga penggunaan uang cash menjadi semakin berkurang, payment menjadi lebih digital, ya, kemudian juga kantor-kantor cabang mulai dipikirkan untuk bisa diirit kalau sekarang. Ya. Karena
bisa jadi tidak perlu lagi ada yang namanya kantor cabang ketika layanannya sudah beralih ke digital. Kemudian omni-channel, channel-channel penjualan sekarang itu sudah memanfaatkan berbagai channel ya, tidak hanya yang sifatnya fisikal, tapi juga sudah masuk ke yang memanfaatkan internet atau sisi digital marketingnya. Dan tentu ketika masuk dunia digital, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah privasi dan security-nya. Ya. Dan produk yang akan unggul di sini kalau kita lihat nanti adalah produk-produk yang bisa masuk ke sisi personalization yang tinggi. Ya. Dan disinilah kemudian akhirnya kita ketemu dengan sebuah istilah yang sedang didegung-degungkan oleh pemerintah, yaitu transformasi digital. Bagaimana dunia ekonomi Indonesia disiapkan masuk ke ekonomi digital, sehingga otomatis era ini adalah era di mana proses digital transformation itu berjalan. Jadi kalau dari sisi istilah berarti kita harus siap untuk masuk ya ke era baru. Bagaimana perusahaan melayani para customer-nya dengan menggunakan produk-produk yang bersifat digital. Nah, digital transformation ini sebetulnya melibatkan 3 ya, sumber daya pendukung. Yang pertama tentu adalah sumber daya manusianya. Oleh karena itu kenapa kemudian kalau dari sisi dunia pendidikan ya manusia ini harus dipersiapkan secara luar biasa karena ada hal-hal baru yang harus dihadapi ketika masuk ke dunia digital. Kemudian ada bisnis, ya, strategi internal perusahaan inilah yang harus bisa mendukung untuk pengembangan masuk ke model bisnis yang baru. Jadi harus siap-siap ini perusahaan yang sudah established sejak awal, jangan sampai kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan baru, dengan perusahaan-perusahaan startup. Jadi ya, kuncinya memang harus ada adaptasi terhadap perkembangan. Kemudian sisi teknologi. Ya, bisnis bisa dibuat berbeda, dibuat cepat masuk ke dunia yang baru dengan proses pengembangan produk dan jasa yang menyesuaikan dengan layanan pada saat ini. Jadi perkembangan antara manusia, bisnis, dan teknologi ini yang kemudian menghasilkan produk-produk yang sifatnya konvergen. Produk-produk yang merupakan fusi, gabungan dari yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ya. Kalau kita lihat dari produk-produk fisikal, ya tidak ada yang menyangka bahwa perusahaan kamera akan kalah oleh perusahaan handphone gara-gara kamera gabung ke dalam handphone. Itu kan contoh dari produk-produk yang sifatnya konvergen. Atau kalau kita lihat di startup seperti misalkan yang ya Gojek aja, dari tadinya perusahaan ride handling, hanya perusahaan transportasi, tiba-tiba jadi super app, segala macam disediakan di sana. Traveloka tadinya hanya check-in hotel, pesan segala macam, sekarang juga jualan asuransi. Itu kan perusahaan-perusahaan yang sifatnya konvergen. Jadi jangan kemudian ya kita kalau biasanya kan kalau perusahaan itu hanya memikirkan saingan itu datang dari perusahaan sejenis. Biasanya kita pasang mata itu melihat perusahaan yang sejenis. Pada saat ini tidak bisa seperti itu lagi. Proses digital transformation membuat perusahaan menjadi ya bisa bergerak ke arah manapun. Dunia digital membuat ini semua jadi mungkin. Ya, sampai kemarin juga kalau kita lihat di salah satu fintech sampai bisa menawarkan mereka mengklaim diri jadi perusahaan supermarket ya untuk reksadana, berbagai reksadana ada di sana. Di perusahaan-perusahaan agregator itu kan mulai bermunculan. Mereka ya menjadi penyambung ya bagi perusahaan. Nah, ini era digital transformation ini sebetulnya memunculkan era baru, yaitu era kolaborasi. Bagaimana perusahaan-perusahaan harus saling berkolaborasi ya untuk masuk ke dunia yang baru ini, menyesuaikan dengan digital transformation. Ya. Nah, bisnis-bisnis yang sudah masuk ke sisi digital transformation ini punya keunggulan dari sisi 3 hal, bisa jadi dari sisi digital operation-nya, ini akan bisa sangat memangkas biaya ya operasi, mempermudah sistem operasi juga, kemudian ada digital experience untuk konsumen, ya ini akan memiliki keuntungan luar biasa, mempermudah mereka untuk masuk ya ke sebuah bisnis, untuk mengkonsumsi sebuah produk, karena konsep yang disruption tadi muncul. Bagaimana sebuah produk menjadi lebih simpel, menjadi lebih murah, menjadi lebih mudah untuk diakses, dan menjadi lebih cepat juga. Ya, kemudian dari sisi digital innovation, ya akhirnya ya produk juga bisa jadi makin beraneka ragam. Ya. Produk menjadi semakin konvergen, ini juga membuka peluang bagi munculnya produk-produk baru yang dari sisi inovasi akan sangat kaya inovasi. Ya.
potensi kita dalam dunia perbankan ataupun dunia keuangan sebetulnya masih sangat besar sekali. Bagaimana ya kalau kita lihat dari data OJK ini, yang belum punya akses ke dunia perbankan atau ada financial gap, kemudian juga dari sisi bagaimana mereka akses ke dunia pendanaan, itu sebetulnya banyak sekali ya gap yang masih bisa ditutup dengan digital transformation ini. Dan memang betul bahwa fokus kita selama ini adalah di Pulau Jawa. Nanti seharusnya juga kita membuka akses ke daerah-daerah lain, walaupun saya lihat ya untuk Tasikmalaya sendiri dengan tingkat pertumbuhan yang lumayan tadi sebetulnya gapnya masih banyak ya, karena tidak jauh-jauh sebetulnya rekan-rekan dosen saya di sini masih sedikit yang masuk ke dunia investasi, terutama pasar modal. Rata-rata kebanyakan ya mungkin walaupun sudah diberi edukasi atau apapun, bisa jadi ya ada keengganan, mungkin bisa ketidaksiapan ya, yang harusnya bisa kita gali nanti lebih dalam lagi. Fintech atau financial technology ini salah satu produk yang muncul ketika kita masuk ke dunia disrupsi. Ya, financial technology, jadi proses transformasi digital di Indonesia itu kan diharapkan oleh pemerintah justru dimotori oleh dunia keuangan. Jadi sektor keuangan ini yang harus jadi motor pada aspek untuk transformasi digital ini. Dan kita lihat ternyata yang berhasil untuk melakukan proses ini adalah ketika munculnya fintech di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari dulu sebetulnya proses digitalisasi ini sudah mulai, betul. Pasar saham, kemudian juga perbankan, saya lihat peluncuran misalkan ada SMS banking, ya internet banking, tapi proses penetrasinya terasa lambat. Ya, baru bisa berkembang kalau lihat dari fenomena yang ada justru sejak kemunculan ya e-commerce, fintech, dan Gojek, Uber segala macam. Ketika mereka masuk, mulai orang Indonesia sadar bahwa dunia keuangan itu ternyata lebih mudah diakses secara digital. Ya, sisi ini yang munculnya. Jadi salah satu ya produk baru yang masuk ke kita di sisi financial technology ini banyak sekali sebetulnya. Ini juga harus mulai dikenali oleh para generasi milenial supaya tidak terjebak di ya fintech yang sifatnya ilegal ya. Betul, ini harus hati-hati sekali karena banyak juga kasus negatif di sini. Ya kalau saya lihat justru sebetulnya pasar modal Indonesia adalah salah satu ya salah satu bisnis yang paling siap untuk masuk ke dunia digital. Nah kalau lihat dari timeline sistem perdagangan saja, saya lihat dari sisi ini ya JATS itu kan mulai ya otomatisasi perdagangan di Bursa Efek itu dimulai dari tahun 1995. Bahkan ketika internet masih jadi barang asing di Indonesia. Ya. 95 itu kan internet siapa sih yang akses? Masih zamannya Yahoo ya, belum ada Mbah Google itu. Tapi Bursa Efek sudah mulai ya, menerapkan sistem otomatisasi perdagangan. Tahun 2000 mulai scriptless trading. Ya, kemudian 2002 mulai remote trading. Kemudian di 2009 ada JATS, NEXG, dan perkembangannya terus sampai ke sini luar biasa. Jadi saya pikir harusnya pasar saham ini kalau di industri keuangan harus jadi salah satu pihak yang bisa mendorong transformasi digital karena bukan sesuatu yang aneh bagi pasar modal, bagi industri pasar modal ini proses digitalisasi karena sejak awal sudah menerapkan. Ya. Dan kalau kita lihat perkembangannya pada saat ini pelayanan digital ya salah satunya adalah melalui aplikasi pembukaan rekening secara online maupun aplikasi yang sifatnya online trading. Ini sudah sangat membantu sekali agar mudah ya bagi para calon investor maupun investor untuk punya akses yang lebih besar di dunia investasi. Dan kalau melihat dari sisi tren yang ada, nah saya lihat ya selain tantangan tadi mungkin dari sisi ya cryptocurrency segala macam yang masih bisa dieksplor lebih lanjut sebetulnya ya pasar modal yang atau produk-produk keuangan yang sifatnya syariah ini. Ya, coronavirus ini kan salah satu yang kemudian memunculkan kegemaran terhadap produk-produk yang sifatnya halal dan ternyata mulai muncul ke berbagai aspek
termasuk juga pada sisi ya pasar modal syariah. Karena saya lihat pasar modal syariah ini produk-produk di pasar modal itu banyak yang syariah, ya, emiten-emitennya itu, tapi perusahaan-perusahaan sekuritas masih terbatas yang menawarkan ya, pilihan langsung untuk bertransaksi melalui sistem di pasar modal syariah. Padahal kalau saya lihat nantinya generasi muslim ini, milenial muslim ini akan jadi salah satu generasi yang akan semakin tumbuh sebetulnya. Bisa jadi ke depannya mungkin ke sini arah perkembangannya. Ya, jadi harus bisa lebih di-explore lebih lanjut. Jadi dari sisi Pak literasi, Luki, ya. Pak Luki mohon izin 3 menit lagi Bapak. Ya, oke. Jadi kita lihat bahwa literasi keuangan digital ini ada 4 hal, karena ini jadi dasar dari kesimpulan saya untuk materi kali ini, yaitu tahu tentang produk digitalnya, bijak dalam memanfaatkan produk digital, ya, memahami resiko dan mampu mengendalikan juga ya, risiko ini. Kemudian yang keempat adalah mampu menyelesaikan sisi masalahnya. Jadi sisi yang tidak boleh kita lupakan dalam proses investasi, kita harus memiliki dasar. Ya, tingkat literasi ini yang justru harus menjadi salah satu aspek yang masih harus ditingkatkan sebetulnya. Dan prosesnya tidak boleh terputus karena masih banyak yang belum memiliki akses pada pengetahuan tentang pengelolaan keuangan ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Reza. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Luki. Sangat menarik materi kita pada siang hari ini, Bapak Ibu. Dan kita masuk kepada sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Hadirin sekalian yang ingin bertanya, mangga silakan bisa langsung ketik di kolom chat pertanyaannya untuk nanti bisa dijawab oleh baik itu oleh Pak John maupun juga oleh Pak Luki tentunya. Dan ini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Sandirali, Pak John maupun juga Pak Luki. Yang pertama, sifat masyarakat yang cenderung ingin instan ya untuk berinvestasi, membuat suatu kelompok atau badan memanfaatkan situasi di masa pandemi ini dengan menerapkan investasi skema Ponzi dengan perputaran uang dan informasi yang cepat membuat sebagian masyarakat dari kita beramai-ramai untuk berinvestasi di skema Ponzi tanpa tahu resiko yang didapat. Dan pertanyaannya, badan yang mengawasi investasi di Indonesia itu seperti apa tugasnya? Lalu standar-standar apa saja yang bisa dikatakan bahwa suatu perusahaan tersebut adalah bodong atau penipuan? Terima kasih. Mungkin Pak John ingin menjawab terlebih dahulu. Silakan Pak John. Ya, terima kasih. Kalau saya bisa sharing di sini bahwa pengawas investasi itu ada 2 ya, maksudnya OJK untuk investasi keuangan, sama satu lagi Departemen Perdagangan untuk investasi future. Nah, terkait dengan tadi Ponzi itu, karena kalau yang seperti saya terangkan tadi bahwa investasi itu kita harus mengenali jenis investasinya, siapa yang membuat, kita bisa cek juga bagaimana keberadaannya, izinnya. Jadi banyak sekali memang investasi sifatnya Ponzi itu lebih ke arah penipuan ya. Tapi kalau penipuan ini mungkin urusannya polisi ya, gitu. Nah, jadi kalau saya bilang tadi, kembali lagi ke presentasi tadi Pak Luki, saya bahwa sebelum melakukan investasi, itu wajiblah kita itu mengenali investasinya. Jangan hanya sifatnya ikut-ikutan. Misalnya seperti tadi saya sharing juga mengenai saham, kan ada main saham. Ini pernah nih Pak Jaya ada sini bilang bahwa saham itu bukan main-main. Kalau main saham itu investasi. Kalau kita main-main jangan di saham gitu. Jadi kembali lagi bahwa kenalilah investasi Anda. Jadi kalau saya menjawabnya tadi mengawasi Ponzi, itu polisi lebih tepatnya ya Pak ya. Kalau saya karena dasarnya nggak ada izinnya itu gitu. Jadi kembali lagi janganlah kita asal melakukan investasi dari ajakan, rayuan gitu. Kenali investasi Anda. Mungkin itu yang saya bisa sharing sedikit. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Pak Luki ingin menambahkan mungkin?
Boleh, Pak Reza. Ya, betul, salah satu yang paling kita khawatirkan sebetulnya dari investasi ini ya sifat instannya orang Indonesia yang ingin cepat. Ya, ini yang seringkali dimanfaatkan, dibuai. Jadi kalau dari sisi pengawasan, tadi sudah Pak John jelaskan ya, ada OJK, bisa dari juga ke kepolisian. Kalau saya sih balik lagi mungkin ke sisi ya bagaimana kita harus bisa memahami dulu investasi yang akan dilakukan ya. Dan biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bodong itu kan kita tinggal cek sebetulnya apakah ada sisi legalitasnya, rekam jejaknya juga. Kemudian biasanya kan investasinya tidak punya jaminan, lalu istilahnya hasilnya fantastis. Ya, itu yang harus kita hati-hati sebetulnya. Ini kan kalau biasanya kalau rekan-rekan di perusahaan efek itu selalu menyampaikan tidak hanya apa manfaatnya, tapi juga pasti menyampaikan sisi resiko. Nah, biasanya kalau untuk yang skema-skema seperti ini, biasanya resikonya diabaikan. Jadi muluk-muluk ya, anginnya angin surga terus gitu. Bedanya itu kan salah satu cirinya di sana. Itu saja mungkin Pak Reza. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Luki. Jadi Pak atau Bu tadi penanya Pak Satria ya, Pak Sandi Rali. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri saat ini sudah ada yang namanya Satgas Waspada Investasi ya, SWI, di mana di dalam Satgas Waspada Investasi ini juga ada OJK di dalamnya, kemudian juga tadi yang Pak John juga sampaikan juga ada Departemen Perdagangan, ada PEPTI ya, Badan Pengawas Bursa Komoditi, kemudian juga ada kepolisian juga, Polri juga hadir di dalam Satgas Waspada Investasi, ada Bank Indonesia, Kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya gitu ya, di dalam lembaga-lembaga lainnya. Itu masuk ke dalam Satgas Waspada Investasi. Dan kemudian juga kalau ingin bertanya lebih lanjut tentang apakah punya legal atau ilegal dari satu investasi yang ditawarkan, juga bisa telepon ke call center-nya OJK juga di 157 ya. 157 dan bisa ditanyakan di sana. Ini investasinya legal atau ilegal gitu ya. Baik, selanjutnya juga ada pertanyaan dari Ibu Azizia terkait dengan beberapa hari ini terdapat sebuah komen di Instagram yang agak mengganggu konsen saya, yang agak mengganggu saya. Konten ini berasal dari sebuah organisasi yang cukup terkenal di pasar modal. Konten ini menggambarkan bahwa investasi dari waktu ke waktu itu dengan urutan tabungan, saham, kemudian ke forex, kemudian ke kripto. Tapi perumpamaan peralihan investasi dari waktu ke waktu itu menggunakan evolusi manusia yang berasal dari kera. Saya yang sebagai investor di pasar modal jujur sedih dengan konten ini. Bagaimana menurut narasumber, apakah investasi seseorang harus mengikuti model investasi yang paling terbaru dari waktu ke waktu? Pak John mungkin ingin menjawab. Terima kasih Ibu Azizia ya. Sebenarnya balik lagi di presentasi Pak Luki, saya investasi itu kan pilihan ya. Jadi kalaupun digambarkan tadi misalnya dari kera jadi manusia, apalagi kripto ya. Sekarang kripto itu biasanya sampai dengar bahwa sekarang sudah 2 kali lipat jumlah investornya. Mereka mau buat bursa. Tapi kalau kita menggali lebih dalam informasi yang ada, misalnya kita cari tahu apa sih kripto, muncul tuh berita-berita yang negatif tentang kripto, ya, tanpa maksud menghakimi atau membandingkan kripto itu. Misalnya ada yang direkturnya di mana itu ya, di Eropa ya, yang direktur membawa lari uang 29 triliun, ya kan? Terus forex itu kembali lagi investasi, itu bursanya kan saya nggak ngerti juga itu forex bagaimana, karena saya belum pernah melakukan. Tapi yang saya dengar bahwa ketika kita dibiarkan untung dulu, baru pada titik tertentu jam 1 pagi kita disuruh transfer uang tertentu, membuat kita default, gagal, akhirnya kita kalah. Kembali lagi kan investasi itu pilihan. Tadi kata Pak Luki, mau beli emas, mau beli tanah, mau investasi di jual beli mobil, apapun namanya. Jadi mungkin seterkenal apapun tadi yang ada di Instagram itu, perusahaan sekuritas atau lembaga apapun itu tadi, jika dia menggambarkan seperti itu ya mungkin kita tidak perlu mengikutinya. Karena itu kembali lagi ke diri masing-masing. Sedangkan ketika kita berinvestasi saham, berapa tadi Pak? 600 saham ya Pak? Itu kembali lagi mau beli saham apa? Ya kan ada saham di bawah 100, ada saham yang fundamental bagus, ada XQ45, ADX
80, ada X 30, kembali lagi ke kita kok. Nggak ada yang bisa ngatur kita. Kitalah yang menjadi penentu investasi. Mau dibilang kera, mau dibilang bebek, kita, ya kalau saya yakin sama investasi itu, ya saya beli, dan fundamentalnya bagus, ya pasti ada titik tertentu tadi, seperti saya bilang. Ada gain-nya di mana, ada cut cost-nya kalau rugi di mana. Gitu. Kembali lagi kenali investasi Anda, kenali fundamentalnya, dan tentukan pilihan Anda. Mungkin itu yang saya bisa sharing, Pak Reza. Ya, baik Pak John. Pak Luki mungkin ingin menambahkan? Ya, baik Pak Reza. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita harus mengikuti model investasi yang terbaru dari waktu ke waktu, ya saya pikir kembali juga pada sisi individu masing-masing ya. Apakah kita siap dengan resikonya juga atau tidak. Nah, terutama kan kalau saya secara pribadi tentu akan lebih memilih yang model investasi yang sudah lebih established. Ya, seperti misalkan kalau untuk pasar modal Indonesia, ini kan sudah sejak tahun berapa, ya sistemnya sudah betul-betul terjamin. Intinya kan ke sana. Sementara kalau untuk yang kripto sendiri masih banyak yang belum jelasnya, sisi belum jelasnya. Tapi kalau secara individu ini kan sebetulnya pilihan. Ya, tentu saja nanti ada sisi resiko yang harus siap untuk dihadapi. Ya, itu saja mungkin Pak Reza. Terima kasih. Ya, baik, makasih Pak Luki. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ewayan Ruspendi. Sebetulnya pertanyaannya lebih terkait ke forex sih, tapi forex sebetulnya tidak masuk ke dalam pasar modal ya. Mungkin nanti Pak John bisa menjelaskan lebih detail lagi kepada Pak Wayan ini, kebetulan juga dari Bali. Bertanya terkait dengan, mau tanya bahwa ada robot dalam berinvestasi forex, apakah aman? Yang kedua, apakah kalau kita berinvestasi harus melihat legalitas dari investasi tersebut, Pak John? Ya, itu pertanyaan di depan dijawab di belakang ya. Ya, kita harus lihat legalitasnya. Pak Luki udah menekankan, ya kan, legalitas investasi itu mungkin bisa menghubungi Pak Reza nanti untuk ininya, menanyakan. Kembali lagi forex, tadi saya udah jelaskan, forex itu kan bukan di bawah OJK ya, OJK Capital Market, itu di bawah Departemen Perdagangan, kalau saya nggak salah, forex itu Jakarta Future Index ya namanya, sama Bursa Berjangka. Kebetulan direkturnya Bursa Berjangka itu Pak Hamdi sih, direktur pengawasan bursa dulu. Tapi kembali saya bilang bahwa ya forex itu kan lebih ke apa ya namanya, itulah pengalaman orang bermain forex itu dia nggak ada seperti gini. Misalnya bursa itu ada sahamnya tercatat di KSE, ada dividennya, jelas kita. Kalau yang tadi forex itu lebih ke zero sum game. Jadi kita lawan bandar. Lu apa gue yang menang gitu misalnya, ya kan? Makanya sering sekali ketika mereka minta top up itu di saat-saat kita genting, hari Minggu, hari Sabtu, nggak seperti bursa, Minggu Sabtu tutup, kita main Vespa ya Pak ya, main motor, jalan-jalan gitu. Jadi kalau sifatnya investasi itu lebih mempersulit kita, kenapa kita mesti melakukan investasi ke situ? Pilihlah investasi yang aman, sudah dikenal, dan kita tahu kemana kalau klaimnya. Ya kan, kita klaim ke Pak Reza nih kalau ada apa-apa, ya kan telepon atau ke OJK gitu. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Makasih Pak John. Pak Luki mungkin ingin juga kaitkan mungkin dengan tadi Pak Luki juga bahas terkait dengan syariah nih dan kebetulan juga Tasikmalaya ini kan juga kota yang sangat Islami nih Pak Luki. Bagaimana Pak Luki melihatnya juga dari segi ini Pak Luki? Silakan Pak Luki. Baik Pak Reza, kalau saham sih memang sudah ada fatwa ya dari DSN-nya, sementara forex belum ya. Dan kalau saya lihat juga di Tasik pernah ada beberapa perusahaan forex yang masuk ya, tapi tidak pernah bertahan lama. Karena salah satu tadi mungkin ya aspek kalau legalitas mungkin mereka legal karena ada sisi ya, legalitas oke. Tapi tampaknya investor-investor di Tasik kurang menyukai forex karena tadi fluktuatifnya luar biasa dan tiba-tiba betul Pak bisa langsung ditembak itu. Ya, tiba-tiba harus masukin dana segala macam ya ini akan kembali lagi pada sisi tadi ya resiko investasinya. Cuma kalau melihat dari penggunaan robot ini aja sudah mencerminkan sebetulnya Pak, kenapa sih robot digunakan di pasar di forex ini ya? Salah satunya kan robot ini bentuk artificial intelligence, kecerdasan buatan. Yang tidak ada dalam sisi robot adalah faktor emosi. Ya orang kalau main forex bawaannya emosi. Karena betul, ini zero sum game, menang atau kalah gitu kan. Sehingga yang muncul sisi emosionalnya.
Makanya kemudian diusahakan dibuatlah sebuah sistem mungkin untuk membantu agar proses pengambilan keputusannya tidak dengan emosi. Digunakanlah robot. Apakah menjamin tidak akan rugi? Ya tidak juga, Pak. Karena gimana pun juga nanti robot lawan robot bisa jadi kan. Tadi seperti yang Pak John katakan, lawan bandar. Lah bandarnya pakai robot juga nanti. Ini diadu robot nantinya, adu kecerdasan buatan mungkin. Ya, mungkin itu saja Pak Reza. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Luki. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Iksan Alif Setiawan. Izin bertanya, jika di pasar modal Indonesia suatu saat para investor yang meningkat banyak sekali dari lokal lebih besar daripada asing, ya seperti kondisi saat ini, alhamdulillah lokalnya sudah lebih besar daripada asing, Pak Iksan. Dan dalam analisanya, sudah banyak sekali ahli dibanding saat ini, apakah mungkin terjadi kenaikan volume transaksinya melambung tinggi dan tidak relevan lagi dengan nilai intrinsiknya, sehingga mudah untuk market bubble. Dan bagaimana cara mencegah ledakan ini? Pak John, mungkin silakan Pak John. Terima kasih nih Pak Iksan. Jadi kalau bisa share ya mengenai lokal asing ini, nasabah asing kita itu banyak institusional ya. Jadi nggak ada nasabah asing kita yang sifatnya retail langsung trading. Jadi melonjaknya nasabah lokal ini lebih ke tadi seperti saya jelaskan bahwa nasabah retail karena banyak di rumah, lebih baik dia melakukan hal lain gitu. Jadi uang ngopinya udah terkumpul, uang makan siangnya kemana ya? Investasi lah ke saham, buka lah. Makanya banyak sekarang nasabah umur 30 ke bawah ya. Ada anak-anak SMA juga sekarang transaksi saham tuh mereka tuh. Lewat apa ya? Banyak deh aplikasi-aplikasi sekarang ya. Tapi kalau ini bicara tentang ledakan saham, bubble, ini lebih ke seperti kayak di Amerika ya, misalnya di sektor perumahan, bubble. Kalau di kita ini mungkin lebih ke istilah bandar juga saya kurang setuju, lebih ke beberapa orang tertentu mengcornering harga saham itu sehingga harga saham itu naik. Tapi kalau dari ledakan jumlah investor membuat ini bubble itu kayaknya nggak ada hubungannya ya Pak ya Pak Luki ya. Jadi bubble itu terhadap produk saham tertentu di cornering diangkat sampai tinggi baru dijatuhkan. Tapi kalau dengan bertambahnya investor lokal itu nggak mengancam pasar modal kita, malah jadi lebih bagus karena harga itu benar-benar real terhadap satu saham. Jadi kalau dibandingkan dengan asing tadi tidak, asing tuh investasinya lebih ke jangka panjang mereka. Jadi membeli saham tertentu dia riset dulu, misalnya perusahaan Indofood ini tahun depan itu bagaimana, dia buka di Afrika, dia buka di sini. Oke, kita masuk investasi. Kalau kita kan enggak. Sifatnya ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek juga. Tapi kalau untuk ledakan ini saya pikir enggak seperti di Amerika lah. Bukan menjadi kendala apabila nasabah lokal meningkat tajam dibandingkan dengan nasabah asingnya itu. Mungkin itu yang bisa saya sharing. Baik, makasih Pak John. Pak Luki, mungkin ada pendapat Pak Luki? Ya, baik. Terima kasih Pak Reza. Ya, kalau kita bicara tentang ledakan di volume transaksi, ya karena tadi betul ya, produk di saham itu kan banyak. Dalam arti kata, pilihan emiten kita banyak. Misalkan kalau saya ambil contoh cryptocurrency kayak Bitcoin, kenapa harganya terus-terusan naik? Karena dari sisi supply juga terbatas sebetulnya. Kalau tidak salah saya baca hanya ada 21 juta keping. Ya, ini kan ketika permintaan naik, otomatis harganya akan naik juga karena suplainya yang terbatas tadi. Proses penambangan itu kan nggak gampang ya. Sistem tambang segala macam yang juga saya sebetulnya belum terlalu mengerti juga. Nah, tapi kan kalau kita lihat di pasar saham, emiten kita banyak itu. Ya, artinya kita punya banyak pilihan juga untuk melihat mana saham-saham yang memang harganya masih masuk akal, masih murah, masih sesuai dengan kinerjanya. Belum lagi jangan dilupakan bahwa tiap tahun selalu ada IPO, artinya kan emitennya juga bertambah. Itu akan jadi menyesuaikan justru. Jadi semakin banyak pilihan, volume transaksi seperti apapun, ya tidak masalah. Kecuali betul tadi ketika hanya fokus pada 1 atau 2 saham yang sedang digoreng, ya bubble-nya itu kan di sana. Ketika sudah mulai masuk ARB, oh itu bubble itu. Nah, mulai panik orang-orang kan yang tadinya ikut-ikutan segala macam itu bisa jadi kalau di sana. Tapi kalau lihat keseluruhan sistem yang ada di pasar modal, tampaknya kalau untuk masuk ke sisi bubble ini volume transaksi yang melambung tinggi kemudian jadi tidak relevan dengan nilai intrinsik ini masih bisa
dicegah tadi ya, pilihan emiten kita banyak dan tiap tahun juga alhamdulillah ini kan makin nambah, apalagi ada program dari BEI ya Pak Reza untuk mempermudah para startup masuk atau yang kecil-kecil lah untuk masuk, ini juga akan jadi pilihan bagi kita. Terima kasih Pak Reza. Ya, baik. Makasih Pak Luki. Jadi betul ya, dari sisi supply dan demand-nya ini masih ruangnya untuk tumbuh masih cukup besar ya Pak John ya. Dari sisi supply ya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang akan go public maupun juga yang potensial go public ini masih sangat banyak ya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum go public sebetulnya dan bisa memanfaatkan pasar modal dengan mencari pendanaan di pasar modal dengan IPO. Dan kemudian dari sisi demand ya masyarakat kita masih banyak sekali yang belum juga berinvestasi di pasar modal. Jadi dua sisi ini sebetulnya potensi pertumbuhan pasar modal ke depannya, pertumbuhan pasar modal Indonesia ke depannya masih sangat potensial sekali ya Pak John maupun juga Pak Luki. Baik, nggak kerasa ternyata kita sudah sampai di penghujung acara Pak John, Pak Luki. Terakhir mungkin ada closing statement mungkin dari Pak John. Silakan Pak John. Ya, sedikit closing statement dari saya buat teman-teman yang mengikuti acara webinar ini. Ya, mulailah berinvestasi, jangan takut berinvestasi, manfaatkan sumber daya yang ada untuk mencari informasi, bisa ke Pak Reza, Pak Luki, ataupun OJK, dan kenali transaksi online. Ya, seperti saya sendiri, seperti saya bilang tadi, transaksi sekarang bisa lagi nongkrong, lagi ngopi, lagi meeting pun bisa dapat untung. Itu bisa kita lakukan. Misalnya tadi ada dana reksawan, ada e-trading, ada iPod. Ketika kita berani berinvestasi, mulai fundamentalnya kita tahu, informasinya lengkap, jangan takut berinvestasi. Miliki masa depan dengan berinvestasi dari sekarang. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak John. Selanjutnya Pak Luki, mungkin ada closing statement-nya Pak Luki. Ya, terima kasih Pak Reza. Ya, financial freedom ini kan sebuah cita-cita ya semua orang ya. Financial freedom ini harapan kita sebetulnya. Dan tentu salah satu cara untuk mendapatkan financial freedom ini adalah kita mulai berinvestasi. Dan tentu ketika mulai investasi ini jangan dilupakan juga bahwa investasi ini harus dengan ilmunya. Ya, jadi mulai juga sebelum masuk ke investasi, ketika memilih mana ya instrumen investasi yang paling tepat, kita mulai juga dengan belajar terlebih dahulu. Ya, untuk belajar kita bisa sama-sama ya, untuk rekan-rekan mahasiswa saya yakin di kota-kota tertentu sudah ada KSPM, kelompok studi pasar modal, juga kita bisa memanfaatkan galeri investasi Bursa Efek Indonesia, atau langsung datang ke perusahaan-perusahaan efek, ke perusahaan-perusahaan sekuritasnya. Ya, jangan takut untuk bertanya, karena saya yakin ya, kedatangan teman-teman akan disambut dengan baik. Ya, karena ya, ini juga jadi tugas kita bersama ketika nanti sudah tahu bagaimana enaknya berinvestasi, ya tugas berikutnya adalah mau berbagi. Itu yang jangan sampai dilupakan. Jangan ya, kita juga kan punya dapat nilai tambah lebih ketika kita mau berbagi ya. Mudah-mudahan nanti ya kita semua bisa mulai ya masuk ke literasi keuangan yang baru, melalui masuk ke inklusinya, kita lebih siap untuk berinvestasi dan ya manfaat yang diperoleh juga sesuai dengan tujuan kita. Ya, terima kasih Pak Reza. Baik, makasih Pak Luki. Baik Bapak Ibu yang ingin belajar lebih jauh terkait dengan bagaimana berinvestasi di pasar modal, bisa mengunjungi Instagram @idx_Jawa Barat. Kita ada kelas-kelas baik itu sekolah pasar modal maupun juga kelas-kelas sekolah pasar modal lanjutan dan kelas-kelas workshop analisa fundamental, workshop analisa teknikal untuk nanti Bapak Ibu bisa tentunya menjadi investor-investor sukses di pasar modal Indonesia. Demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak John, Pak Luki, dan seluruh hadirin semuanya. Sampai jumpa pada acara sosialisasi dan edukasi pasar modal yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Reza yang sudah memandu acara ini dari pagi ya, jam 10:10 sampai jam 12:10 pas banget. Terima kasih juga kepada para narasumber yaitu Pak John
Pak Luki dan Pak Reza, sekali lagi terima kasih, serta kepada Bapak Ibu yang tetap setia mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Semoga acara ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan sebelum berpisah, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.